Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Seperti yang Long Shoyo katakan, jika Huo Yuhao berkultivasi murni pada mata rohnya ke standar Dolo Transcendent, dia mungkin benar-benar bisa melawannya. Faktanya Huo Yuhao memiliki kepercayaan diri untuk menantang Long Shoyo pada level itu. Ketika dia mempertimbangkan es pamungkasnya, Bebe datang ke sisi Huo Yuhao. Ketika dia melihat Mas Roh jahat yang disegel di es pamungkas, dia tidak bisa repot-repot menyalahkan Huo Yuhao lagi. Bagaimanapun adalah mungkin untuk mendapatkan informasi tentang Tang Ya dari Mas Roh jahat ini. Meskipun dia biasanya sangat tenang, nafasnya menjadi lebih berat sekarang. Di Kekaisaran Ryu, kota bercahaya istana kekaisaran, Sutianran dengan tenang duduk. Tidak jauh di depannya, Jusi berlutut dengan satu lutut di tanah dan kepalanya menunduk. Dari samping jelas bahwa dia tampak sedikit pucat. Bangun, itu bukan sepenuhnya salahmu. Sutianran melambai padanya. Jusi menunduk dan berkata, Yang mulia, ini salahku. Jika aku lebih waspada, kita tidak akan menderita kerugian seperti ini. Kita kehilangan sangat besar. Tentara dan sumber daya kali ini benar-benar terkuras. Silahkan hukum aku, Yang mulia. Sutianran berdiri dan berjalan ke depan Jusi. Mengangkatnya, dia dengan lembut menepuk pundaknya dan berkata, Baiklah, itu terjadi kalau tiba-tiba siapa yang mengira monstro di Ultra Extreme tiba-tiba berubah menjadi kejam? Menurut apa yang kamu sebutkan, setidaknya ada dua monstro yang menyerangmu. Mereka mungkin adalah dua dari tiga raja surgawi dari Ultra Extreme. Sudah tidak mudah bagimu untuk melarikan diri. Kondisi di Ultra Extreme sangat ketat, tidak seperti tempat lain. Sepertinya kita membuat langkah strategi yang salah kali ini dan mengabaikan aspek penting seperti itu. Jusi terus menurunkan kepalanya dan berkata, Aku bersalah, Yang mulia. Sutianran menarik tangannya dan berjalan ke sisinya. Duduk bersamanya. Apa kesalahanmu? Selama setahun terakhir kamu telah memberikan segalanya untukku dan kekaisaran. Kamu menjadi lebih kurus. Kamu telah berkontribusi begitu banyak ke kekaisaran dan telah naik dengan cepat di militer. Kamu dikenal sebagai ratu militer dari militer kita. Apa nilai kesalahan tunggal itu? Tidak ada yang selalu menang ketika kita sebenarnya menduduki Tianhun dan Doling. Aku akan membiarkanmu memerintahkan seluruh militer untuk menghancurkan makhluk-makhluk di Ultra Extreme. Kemudian semua logam langka akan menjadi milik kita. Dengan semua monstro di sana, aku tidak percaya Doling akan bisa mendapatkan apapun juga. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jusi mengangkat kepalanya pada saat ini dan tergerak saat dia berkata, Yang mulia, terima kasih telah menyelamatkanku. Sutianran tersenyum saat menatapnya. Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, situasi di garis depan sangat stabil sekarang. Kita telah mengambil alih sebagian besar Tianhun, namun pasukan kita sedikit kewalahan karena Starlo. Ini terutama benar setelah tahap-tahap awal perang. Banyak sumber daya kita terkuras saat ini. Kita akan mempertahankan status dan tidak terburu-buru menyerang lebih jauh. Kalau tidak, kita akan memberikan 3 kekaisaran asli kesempatan jika garis pertempuran terlalu padat. Keyakinan Jusi pulih ketika mereka mulai berbicara tentang garis depan. Dia mengeluarkan alisnya dan berkomentar, meskipun garis pertempuran kita sedikit berlebihan sekarang, wilayah kekaisaran Tianhun yang kita duduki masih cukup stabil. Anda benar, kita harus lebih menstabilkan situasi di garis depan. Kita harus segera menyingkirkan masalah yang dibawa oleh Starlo untuk menyelesaikan dilema. Aku menyarankan agar kita meminta Dewa Kematian Dolo untuk menyerang Pegunungan Mingdo sekali lagi. Setelah kita mengumpulkan sumber daya lebih lanjut, kita akan dapat mengancam Starlo. Hanya ketika kita memperkuat pertahanan di Pegunungan Mingdo, barulah kita bisa terus menyerang tanpa khawatir. Sutianran tersenyum dan berkata, Jusiku adalah ahli strategi yang cemerlang sekarang. Semua tetua dari militer terkesan olehmu. Kamu akan mengatur strategi ini. Aku akan memberitahu mereka semua saat kita punya misi. Ya, Yang mulia izinkan aku untuk pindah besok dan memimpin
Legion Insurgensi Jiwa Phoenix untuk membunuh para Masroh Starlo. Hanya ketika kita memperkuat pertahanan di Pegunungan Mingdo, barulah kita bisa terus menyerang tanpa khawatir. Sutiantran tersenyum dan berkata, Jusiku adalah ahli strategi yang cemerlang sekarang. Semua tetua dari militer terkesan olehmu. Kamu akan mengatur strategi ini. Aku akan memberitahu mereka semua saat kita punya misi. Ya yang mulia, izinkan aku untuk pindah besok dan memimpin Legion Insurgensi Jiwa Phoenix untuk membunuh para Masroh dari Starlo. Aku akan membersihkannya dalam waktu secepat mungkin dan memberikan Dewa Kematian Doulo kesempatan untuk menyerang Pegunungan Mingdo. Sutiantran berdiri. Dengan kemajuan teknologi ala jiwa, kaki palsu yang dipakainya memungkinkannya untuk bergerak. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Jusi, meskipun itu penting, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Serahkan pada orang lain. Aku sudah meminta bantuan dari Zongliwu, dari Gereja Roh Kudus. Dewa Kematian Doulo memegang benteng di perbatasan. Dia adalah pembawa berita. Starlo hanya membuat masalah bagi kita. Tidak apa-apa, mereka tidak dapat mencapai apapun. Jusi tersentuh dan bertanya, Yang mulia, apakah Anda memiliki sesuatu yang lain untuk aku lakukan? Sutiantran mengangguk dan berkata, itu benar, ada sesuatu yang penting yang perlu kamu lakukan. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Jusi cepat bangkit dan berlutut di sebelah Sutiantran sebelum berkata, Yang mulia, tolong ajari aku. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan apa saja. Sutiantran mengungkapkan ekspresi tidak senang di wajahnya dan membungkuk untuk mengangkatnya. Gadis bodoh, aku sudah bilang berkali-kali bahwa kita sudah menikah sekarang. Kamu tidak harus begitu seremonial di depanku. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Jusi menunduk dan dengan lembut berkata, dalam hatiku kamu akan selalu menjadi tuanku. Aku hanya pelayanmu. Hidupku adalah milikmu. Selama kamu membutuhkannya, aku bahkan akan mati untukmu tanpa ragu-ragu. Sutiantran memeluknya. Sudah aku bilang bahwa kamu adalah istriku, bukan pelayanku. Seperti itu sekarang dan akan tetap seperti itu di masa depan. Di masa depan, kamu akan memerintah masa. Jusi dengan lembut bersandar di pundaknya dan menunjukkan senyum puas di wajahnya, namun dia benar-benar mendesah dalam hatinya. Yang mulia, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu kepribadianmu? Jika aku tidak lihat batu di depanmu, kamu akan mulai menjadi skeptis. Aku sangat mengerti kamu. Inilah sebabnya aku harus melakukan ini untuk mendapatkan kepercayaanmu. Yang mulia, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sutiana menjadi serius dan berkata, ketika kamu pergi kali ini, para pejabat mengajukan petisi untuk sesuatu. Jusi bertanya, apa yang membuatmu begitu bermasalah? Siapa yang melakukannya? Aku akan pergi dan... Saat dia mengatakan itu, tatapan dingin melintas di matanya. Sutiantran menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada hal lain, siapa yang berani mengancamku? Namun masalah ini tidak bisa menutup mulut semua orang. Mereka ingin aku memiliki pangeran sekaligus putra mahkota ketika aku berada di puncak pemerintahanku. Setelah mendengar kata-kata putra mahkota, Jusi tidak bisa tidak gemetar. Ia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Sutiantran. Sutiantran mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Bagaimana aku bisa memiliki putra mahkota? Sejak aku mengambil alih tahta, kamu adalah satu-satunya permaisuriku. Selain kamu, aku tidak punya selir lain. Di mata orang lain, aku tampak sangat loyal kepadamu. Namun, kamu tahu alasan sebenarnya. Jusi secara alami tahu bahwa Sutiantran steril karena cedera yang dideritanya. Dia tidak membutuhkan selir sama sekali. Di sisi lain, memiliki selir dapat memperburuk keadaan. Hal ini menyangkut martabatnya sebagai seorang kaisar dan sebagai seorang pria. Jusi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ini menyangkut wajah Sutiantran. Sutiantran meraung dan berkata, saat ini aku perlu punya anak. Itu harus laki-laki untuk menutup mulut semua orang. Bahkan jika tidak, aku pikir mereka tidak akan banyak bicara asalkan ada anak kecil. Inilah sebabnya mengapa kamu harus tetap di istana untuk beberapa waktu. Kamu masih komandan 3 tentara, tetapi tidak secara pribadi memasuki medan perang untuk saat ini. Dukung aku dengan seorang anak terlebih dahulu. Ini Jusi. Sedikit linglung saat dia memandang Sutiantran. Setelah tertunggu sejenak, dia merendahkan suaranya dan bertanya, Yang mulia, apakah Anda ingin kita mengadopsi?
Su Tianran menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin. Orang tua itu memperhatikanku bagaimana aku bisa mengadopsi dan menyimpan sesuatu dari mereka. Mereka memiliki orang di rumah sakit. Kita tidak bisa mengacaukan ini dan harus membuatnya nyata. Apakah kamu masih ingat? Aku sebutkan sebelumnya bahwa kita tidak dapat membuahimu secara buatan. Meskipun aku tidak dapat berbicara dengan siapapun mengenai hal ini, aku masih dapat meminta seorang kerabat untuk menemukan bibit untukmu. Anak ini akan menjadi pewarisku. Cusi ngeri. Dia berbalik dan berlutut sekali lagi. Tidak, yang mulia, aku tidak bisa melakukan itu. Bagaimana aku bisa mengandung anak orang lain? Aku Cusimu dan hanya akan menjadi Cusimu. Tidak, aku tidak setuju. Su Tianran sedikit terkejut dan juga sedikit tersentuh saat dia melihat Cusi. Ini adalah pertama kalinya dia berani menolak permintaannya dan perintahnya sejak dia menyelamatkannya. Namun perlawanan ini hanya membelai egonya. Jika memungkinkan, tidak ada yang ingin istrinya memiliki anak orang lain, namun aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa melakukan ini untuk membuat semua orang diam. Aku bahkan telah memilih kandidat. Dia adalah pembawa asli garis keturunan bangsawan dan dia adalah sepupuku yang jauh. Karena mutasi jiwa bela dirinya, dia bahkan bukan Mastro sekarang dan dia memegang posisi yang sangat rendah di keluarga kekaisaran selain kamu. Tidak ada orang lain yang harus tahu tentang ini. Aku akan meminta seseorang untuk mengajarimu bagaimana melakukannya. Setelah itu kamu akan mengambil bibit dari tubuhnya dan menanamkannya ke dalam tubuhmu. Setelah itu, dia akan dibunuh. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu tentang rahasia ini. Jangan khawatir, aku mandul. Anak yang kamu lahirkan akan menjadi milik kita. Aku akan memperlakukan dia seperti putra kandungku. Ketika aku berusia 100 tahun, dia akan mewarisi tahta. Mungkin kita akan memerintah seluruh benua dulu saat itu. Cusi mengangkat kepalanya dan menatap Su Tianran dengan sedih. Yang mulia, apakah tidak ada cara lain? Aku benar-benar tidak ingin melakukan itu. Ekspresi Su Tianran berubah dingin dan berkata, baiklah, ini sudah final. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin melakukan ini? Aku merasa sakit hati melakukan itu. Baiklah, dengan rencana seperti ini, kamu akan tersentuh oleh pria lain. Pergi dan siapkan dulu. Aku akan meminta seseorang untuk mengajarimu cara melakukannya. Dan aku akan meminta tabib kekaisaran untuk melihat tubuhmu. Beberapa hari ke depan ini adalah waktu terbaik bagimu untuk hamil. Ya, Cusi bergidik sedikit dan akhirnya menyetujui kata-katanya. Dia bersujud kepadanya dengan hormat. Ekspresi Su Tianran berubah lembut. Dia mengangkatnya untuk ketiga kalinya dan menepuk pundaknya. Gadis bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan memperlakukan anak yang kamu kandung sebagai anak kita. Hanya aku yang berhak untuk menjadi ayahnya. Kamu bisa pergi sekarang. Ya, yang mulia. Cusi dengan marah berjalan keluar setelah membungkuk pada Su Tianran. Setelah keluar, ekspresi beras secara bertahap muncul di wajah Cusi. Namun niat dingin kini melintas di matanya. Su Tianran, mengapa aku tidak menyadari bahwa aku hanya akan menjadi pionmu? Bahkan pion terdekat masih tetaplah pion. Di sisi Sekte Tang, BB menurunkan suaranya dan bertanya, bisakah dia masih pulih setelah dibekukan? Wo Yuho berkata, dia akan baik-baik saja jika itu dalam jangka pendek, namun dia telah dibekukan cukup lama. Aku tidak berharap untuk pingsan begitu lama, jadi aku tidak percaya diri lagi. Namun, secara logis, aku masih punya kesempatan bagaimanapun. Mas Rojat ini adalah sagi jiwa 7 cincin, bahkan jika dia membeku, kekuatan jiwanya masih bisa melindungi tubuhnya. Biarkan aku mencobanya. Saat dia berbicara, Wo Yuho mengangkat tangan kanannya dan menekan patung es. Elemen es yang lembut ditarik keluar di bawah kontrolnya yang cermat, menyatu kembali ke tubuhnya. Ini adalah kedua kalinya dia mengedarkan kekuatan jiwanya setelah bangun dari koma. Dia jauh lebih sadar sekarang daripada sebelumnya. Tiba-tiba, dia bisa merasakan betapa meningkatnya kekuatan jiwanya. Itu bukan hanya kekuatan jiwanya, kekuatan spiritualnya juga meningkat. Inti jiwanya menjadi semakin mengerikan, seolah-olah itu adalah satu dengan langit tanpa batas di sekitarnya. Inti jiwa ini bisa melahap semua, seperti lubang hitam. Apa yang Long Xiaoyao lakukan padaku? Mengapa aku merasakan peningkatan yang jelas dalam kekuatanku? Tidak, aku harus melihat ke akademi dan melihat seberapa kuat kekuatan jiwaku.
Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.